Hai, hai dan selamat datang kawan-kawan. Saya Padang Napadil. Di video ini sekali di video di video Hai dan selamat datang kawan-kawan. Di video kali ini saya akan Astagfirullahaladzim. Oke. Hai dan selamat datang kawan-kawan. Saya Padang Napadil. Dan di video kali ini saya akan memulai progres berani nge-YouTube episode pertama. Kebetulan sekarang tanggal 2 November 2025, jam setengah 2 malam. Untuk kamu-kamu yang sudah mengikuti saya di platform Instagram atau TikTok tentunya sudah mengetahui, atau yang belum mengikuti saya gak apa-apa. Tapi untuk sedikit pemberitahuan, kalau di sana saya sudah share ya step-step kecil bagaimana dan mengapa saya memulai channel YouTube ini dari nol, termasuk niat dan perjalanan saya. Video ini akan menjadi series jujur ya, bagaimana saya memulai konten dengan segala keterbatasan saya. Saya belum jago ngomong, saya masih takut untuk nantinya dapat judge dari teman-teman ketika video ini sudah upload, gak ngerti mimik muka atau gestur yang bagus atau baik ya ketika ngomong. Bahkan secara kira atau aksesoris ini masih direkam pakai HP dari brand Samsung A30 ya. Yang mana ini saya rasa udah jadul banget, rilis pada tahun kalau nggak salah 2019 ya. Sementara sekarang kan udah November, udah akhir dari 2025 ya, yang maksudnya hampir mau jalan 7 tahun. Yang kalau dibandingin sama HP-HP sekarang kan udah kalah jauh ya secara dari kamera gitu. Tapi meskipun demikian, saya harap itu nggak lagi-lagi menjadi alasan yang saya buat-buat sedari bertahun-tahun ke belakang. Buat kamu-kamu yang belum tahu mengapa saya memulai konten YouTube, adalah saya merasa udah capek yang benar-benar capek gitu. Mohon maaf di sini kalau kesannya saya terlalu oversharing. Jadi saya adalah seseorang yang berprofesi sebagai pegiat kreatif yang sudah menjalani bidang ini, atau lebih tepatnya di bidang video editor dan desainer grafis itu selama 3 tahun semenjak saya lulus SMA. Kan jadi ketahuan kalau saya di sini cuma lulusan SMA. Nah, balik lagi yang dimaksud capek di sini adalah ketika kita bekerja dengan seseorang, otomatis kita tuh harus patuh kan terhadap flow atau sistem yang diberikan perusahaan tersebut. Nah, kebetulan di sini saya adalah orang yang cenderung cepat bosan ketika harus mengulangi hal-hal yang sama berulang kali. Itu menurut saya cukup menguras energi. Apalagi kita sudah berdurasi lama ya di perusahaan tersebut, misalnya bertahun-tahun gitu. Bagaimana tidak, ini pengalaman pribadi ya. Ketika kita bekerja di orang, kita pulang ke rumah itu cuma kebagian tidurnya aja. Itu pun kalau tidur kita nyenyak kan. Kadang-kadang kita tuh lagi tidur mikirin kerjaan besok. Terus gak ada spend waktu buat keluarga, gak ada spend waktu bareng temen. Nah, yang paling saya bikin sedih itu kita tuh jadi gak punya waktu buat bertumbuh atau melakukan hal yang kita suka. Seperti contoh melakukan konten atau membaca buku dan lain sebagainya lah. Tapi disclaimer di sini saya bukan orang yang anti kerja ya. Saya juga gak menyalahkan orang yang bekerja. Kebetulan saya di sini juga menggarap progresnya YouTube ini sambil kerja loh. Makanya kemungkinan upload itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Gimana nantilah, sefleksibelnya, sebisanya, seoptimalnya. Nah, untuk mengatasi kebosanan saya di sini, saya mencari pekerjaan yang memberikan flow yang singkat gitu, yang masih manusiawi, sehingga bisa saya lakukan dengan double job sambil ngerjain proses nge-YouTube kayak saat ini. Sebenarnya di sini perasaan saya juga campur aduk tuh, karena kan menurut saya pribadi di sini saya lebih bisa mengetik daripada harus ngomong kayak gini. Karena apa ya, hal yang pertama yang harus saya pikirin ketika saya memulai konten yaitu hal apa sih yang kita bisa beri dan benefit apa yang penonton bisa dapatkan ketika menonton video saya. Tapi saya harap kamu-kamu bisa mendapatkan hikmah dari saya, yaitu saya memulai walaupun belum sempurna gitu. Justru dengan kita memulai, kita tuh bisa menerapkan sistem yang namanya learning by doing ya. Kita tuh bisa belajar sambil melakukan. Sebetulnya saya juga tahu keluar atau resign dari pekerjaan yang sudah memberikan keamanan kepada diri kita adalah termasuk hal yang egois. Tapi izinkan saya untuk memulai peranan baru, versi saya yang baru. Saya pengen dan mampu menjalani proses ini selama bertahun-tahun gitu, gak excited di awal doang.
Saya harap saya bisa untuk gak malu ke depan buat ngomong depan kamera, gak kaku lagi, tidak bosan ketika mengalami proses yang saya rasa itu cukup rumit, bisa bersenang-sendu juga di dalamnya. Saya juga bisa baca-baca komentar apa yang salah dari diri saya. Ya pokoknya seperti itulah. Semoga saya mendapatkan versi yang lebih baru dari dampak prosesnya. Ya mungkin cukup segitu aja sebagai pembuka dari series Berani Nge-YouTube ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman, kerabat, dan sahabat yang sudah antusias dan memberikan afirmasi positif sesederhana komentar di platform IG, di TikTok, dan tentunya di chat pribadi juga. Bagi saya itu sebagai fondasi utama, pembakar semangat. Gimana cara saya ngelawan rasa takut yang saya takutkan selama ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri tentunya yang sudah selangkah lebih maju dari versi diri saya sebelumnya. Karena kan nge-YouTube ini adalah keinginan saya mungkin dari dulu ya, banyak yang mengidam-idamkan jadi YouTuber tapi gak pernah mulai. Pokoknya saya berterima kasih karena udah berani selangkah lebih maju dari versi diri saya sebelumnya. Saya di sini tidak puas tapi cukup membuat untuk hati saya senang. Akhir video, jika kawan-kawan atau kamu-kamu yang berkenan untuk mengikuti progres YouTube saya boleh like video ini. Komen juga untuk kasih saran dan masukan. Untuk saya sebagai orang awam, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapat pemberitahuan saya berikutnya.